Nama saya Fauzi Triuda dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Ismi Setia Putri, kelas 11 IPS 4 nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Melo Rosa Prizain dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Noval Amar, saya dari kelas 11 IPS 4, nomor absen saya 26. Nama saya Sunardi Vinatri Wijaya dari kelas 11 IPS 4 absen 33. Perkenalkan, nama saya Sekar Ramadan dari kelas 11 IPS 4 absen 36. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menyampaikan materi yaitu tentang persebaran jenis flora di dunia dan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran flora di dunia. Flora yang ada di dunia dapat dikelompokkan berdasarkan letak lintangnya. Ada yang termasuk flora wilayah tropis dan subtropis, flora wilayah lintang sedang, dan flora wilayah lintang tinggi. Flora tropis dan subtropis, pada wilayah ini terdapat beberapa bioma, yakni 1. Bioma hutan hujan tropis yang memiliki ciri curah hujan yang tinggi. Jenis pohonnya antara lain pohon yang besar dan lebat serta hijau sepanjang tahun, contohnya kayu besi dan kayu hitam. Tumbuhnya tema semak paku-pakuan, tumbuhnya pemanjat, contohnya rotan. Epifit, tumbuhnya yang menumpang, contohnya anggrek. Tumbuhnya pencekik, contohnya Pyrrhus spp, Seheflera, dan Vecraya. Saprofit, tumbuhnya pada wilayah lembab, contohnya jamur-jamuran. Parasit, contohnya Rafflesia arnoldi. 2. Sabana dan gurun. Vegetasi yang dapat hidup di daerah sabana dan gurun adalah jenis tanaman rumput-rumputan. Tanaman tersebut adalah keroptik dan peroptik. Tanaman keroptik dapat beradaptasi di wilayah kering, contohnya kaktus, lili gurun, pohon kurma, aloe vera, setawar, dan Espesen saperia. 3. Stapa. Vegetasi yang dapat hidup di daerah stapa adalah rumputan, mulai dari rumput kering kurang dari 1 meter hingga rumput tinggi lebih dari 3 meter. Flora lintang sedang pada wilayah ini terdapat beberapa bioma. Bioma hutan gugur. Vegetasi yang dapat hidup pada jenis hutan ini adalah vegetasi yang mampu hidup pada tanah asam, antara lain pohon oak, beech, elm, maple, dan pohon rowan. Bioma taiga. Vegetasi yang dapat hidup adalah pohon konifer, contohnya spruce, juniper, pinus, cedar, cemara, dan balsam fir. Flora lintang tinggi. Sedikit jenis tanaman antara lain adalah moses, lichen, saxifrages, dan bilberry. Tumbuhan tersebut dapat hidup karena pada saat musim panas, sinar matahari didapatkan sebagai bahan fotosintesis. Dan jenis tumbuhan yang ada di wilayah pegunungan tinggi, tumbuhan itu adalah Draba alsebasi, Draba altaiga, Ladagia lacrimesi, Poa attenuata, Saussurea knapalodes, dan Wildemia tridactylites. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah geologi Indonesia. 10
Sebelum seperti pulau-pulau Indonesia saat ini, Indonesia merupakan daratan-daratan yang tergabung dengan dua benua. Yang pertama, benua Asia bagian barat atau yang disebut juga dengan dangkalan Sunda. Yang kedua, benua Australia bagian timur atau yang disebut juga dengan dangkalan Sahul. Setelah zaman Pleistosen atau yang disebut juga dengan zaman es mencair, wilayah Indonesia menjadi seperti saat ini. Berdasarkan keadaan tersebut, maka wilayah Indonesia bagian barat seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali ini memiliki kesamaan jenis flora dan fauna yang sama dengan wilayah di Asia. Sedangkan wilayah Indonesia bagian timur seperti Pulau Papua dan Maluku ini memiliki kesamaan dengan wilayah di Australia. Sedangkan wilayah Indonesia bagian tengah seperti Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara ini memiliki khasnya tersendiri. Sehingga dari banyaknya flora dan fauna di daerah tersebut, ini disebut dengan endemik. Peta pembagian zona flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, garis Wallace. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. Yang kedua, garis Weber. Garis Weber adalah garis yang memisahkan antara Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Persebaran flora di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan Weber. 1. Flora Indonesia bagian barat. Persebaran flora Indonesia bagian barat tersebar di pulau-pulau bagian barat Indonesia, yaitu sebelah kiri garis Wallace, dengan ciri-ciri banyaknya pohon tinggi, tumbuhan lebat dan rapat, pohonnya beraneka ragam, serta selalu hijau sepanjang tahun. Contohnya seperti kasturi, gandaria, dan meranti. 2. Flora Indonesia bagian tengah. Persebaran flora Indonesia bagian tengah tersebar di pulau-pulau bagian tengah Indonesia, yaitu antara garis Wallace dan garis Weber, dengan ciri-ciri pohonnya tinggi dan berdaun lebar, kelembaban udara rendah, curah hujan rendah, dan dapat beradaptasi dengan wilayah kering. Contohnya seperti lontar, ajang kalicung, dan cendana. 3. Flora Indonesia bagian timur. Persebaran flora Indonesia bagian timur tersebar di pulau-pulau bagian timur Indonesia, seperti Papua dan Maluku, dengan ciri-ciri mirip dengan hutan hujan tropis Australia, banyak tumbuhan epifit, banyak tumbuhan endemik, dan banyak rempah-rempah. Contohnya seperti sagu, eukaliptus, matoa, dan pala. Persebaran flora di Indonesia berdasarkan iklim Köppen. 1. Iklim hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri CH lebih dari 2000 mm per tahun, kelembaban hampir 100%, jenis pohon heterogen, selalu hijau dan pohonnya besar dan tinggi. 2. Iklim musim tropis. Hutan musim tropis memiliki ciri-ciri CH
kurang dari 1500 mm per tahun. Ada batas jelas antara musim kemarau dan hujan. Pohon tinggi dan berdaun lebar. Kelembaban udara kurang dari 60% dapat beradaptasi dengan wilayah kering. Tiga, sabana tropis. Sabana tropis memiliki ciri-ciri suhu tahunan di atas 180 derajat Celcius. Bulan kering kurang dari 60 mm. Bulan basah kurang dari 100 mm. Didominasi oleh padang rumput diselingi pepohonan. Hutan mangrove adalah salah satu kawasan yang berada di Indonesia, memiliki ciri berada pada area payau atau dekat pantai dan berlumpur. Daunnya tebal dan dipengaruhi pasang surut air laut. Contoh: Lumnigera, Tasemosa, Soneratia alba, dan Rhizopora mucronata. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.